Memang nggak ada owner mindset kalian ya. Selalu di areal perbatasan ini produksi tidak tergali optimal. Tanggung jawab siapa nih? Dia, Pak. Iya. Izin, Pak. Bukan arealku ini. Tapi biasa engkau tamu yang manen di sini. Karena nggak kau panen-panennya, lewat rotasi ya kami panen. Daripada kayak gini, kau tengoklah. Udah. Malah debat pula kalian sini. Segera kalian tindak lanjut ini. Siapa? Sudah lama aku belajar berdiri sendiri di tanah yang jauh dari rumah. Aku pikir yang paling berat adalah pekerjaan. Ternyata bukan. Waktu itu aku merasa benar. Setidaknya aku pikir begitu. Woi, memang nggak ada akhlakmu ya? Dan ketika dua orang sama-sama merasa benar, yang lahir bukan jawaban, tapi jarak. Baguslah kau main sikit kau. Kayak gini mainnya pun udahlah. Aneh ya, satu hal kecil bisa membuat orang yang dulu dekat tiba-tiba terasa jauh. Bang, antarkanlah ini takjil untuk Bibi. Untuk dia? Udah gak usah lah. Kami masih sering berpapasan, tapi rasanya seperti orang asing. Ramadan mengajarkan menahan diri, tapi menundukkan hati ternyata lebih sulit. Allahu Akbar. Oke, terima kasih kawan-kawan semua ya. Jadi pencapaian produksi kita secara keseluruhan itu sudah bagus ya. Tapi masih terdapat disparitas produksi di Afdelin Retno dan Habibi. Secara tahun tanam sama, secara topografi areal sama. Tapi kenapa produksi Retno lebih tinggi dari punya Bibi? Mana nggak lebih tinggi, Mas Kep? Habis buahku dicolongin dia terus. Maju kali mulutmu. Bagus-bagus kau cakap. Jadi mau apa? Apa kau udah lama terjadi sama aku ya? Jangan sok keras kau di sini. Udah. Kan jangan kayak bocil-bocil lah. Tua-tua lo. Udah, yuk kita ke kebun aja. Pak manajer udah nunggu. Yuk. Kemana kau libur lebaran, Dek? Itulah bang. Udah 2 tahun juga lebaran nggak aku pulang kan bang. Jadi rencananya mau pulang lalu biar lebaran sama orang tua. Biar senang orang tua kan bang. Cuman nggak tahu juga bisa atau nggak cuti nanti ini bang. Iyalah, sabar lah kok, Dek. Permisi Pak manajer mau masuk. Selamat sore. Sore Pak. Jadi dalam waktu dekat ini kita kan mau libur lebaran. Kita akan putuskan siapa yang untuk piket jaga kebun nanti. Ada saran? Yang muda-muda lah Pak. Iya Pak, yang muda aja Pak. Biasanya juga dulu kita seperti itu Pak. Siapa yang muda? Retno aja lah Pak. Gak usah maju kali kau nyuruh-nyuruh. Kepala kau yang piket. Udah. Asik kalian aja paling ribut. Cuman apa Skip? Sesuai rencana kita Pak, kita undi aja Pak. Mana undian tadi? Kita undi ya. Jadi nanti siapa nama yang keluar nanti di sini, dialah yang piket jaga kebun ya. Setuju? Nih, Mas Skip. Retno Pak. Retno lah yang piket ya, jaga kebun ya. Kadang hidup memberi isyarat lewat hal-hal kecil yang tak pernah kita duga. Terima kasih ya bang. Nah, Mama mau makan pakai apa, Mak? Ih, kok Bang mau sih, Mama? Mikirin apa, Mak? Makan apa Bangmu di sana, Nak? Ih, nggak usah dipikirin, Mak. Makan aja dulu kita, Mak. Rindu kali Mama sama Abang. 2 tahun nggak pulang. Sabar ya, Mak. Abang kan udah janji mau pulang tahun ini. Udahlah, kita makan. Hari itu, aku mendengar sesuatu yang diam-diam menyentuh hatiku. Ada rindu yang menunggu untuk pulang. Tiba-tiba, semuanya terasa kecil. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri,
Untuk apa mempertahankan jarak ini? Habibi, Ya, Pak. kalau kamu merantau nanti, tetaplah berbuat baik ya nak. Kalaupun kamu gak suka sama orang, tetaplah bantu orang itu. Jangan harapkan apapun dari dia nak. Ikhlas aja. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu, Bi? Izin Pak, masalah piket lebaran saya aja Pak yang piket Pak. Kenapa gitu? Saya rasa saya yang lebih cocok Pak untuk piket lebaran ini. Oh, ya udah. Oke lah, oke. Oke, semangat ya. Iya Pak. Permisi Pak. Oke. Mungkin benar, yang paling sulit bukanlah meminta maaf. Yang sulit justru melangkah lebih dulu. Karena seringkali yang kita pertahankan bukan lagi masalahnya, melainkan gengsi. Tapi pada akhirnya, ada jarak yang memang harus diselesaikan sebelum semuanya terlambat. Kadang, yang perlu kita turunkan bukanlah kepala, tapi hati. Kenapa? Kok jadi kau yang piket? Gak apa-apa lah bro. Kau kan udah 2 tahun gak pulang. Orang tuamu pasti rindu kali samamu. Pulanglah. Kalau aku udah gak ada yang rindu, udah gak ada yang menunggu. Jadi biarlah aku yang piket. Temuilah orang tuamu. Makasih ya, Bi. Ramadan akhirnya sampai di ujungnya. Di ambang takbir, hati yang sempat mengeras perlahan belajar merunduk. Barangkali inilah makna kembali, bukan menjadi sempurna, tapi berani mengakui bahwa kita pernah salah. Ada langkah yang akhirnya pulang, ada pintu yang akhirnya terbuka, dan pada akhirnya yang benar-benar pulang hari ini bukan hanya langkah, tapi juga hati. Loh, kok kau di sini noh? Gak pulang Bi, orang tua yang kesini. Mohon maaf lahir batin ya. Oh maaf lahir batin, brother. Ini orang tua aku. Pak, Bu. Mohon maaf lahir batin, Pak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya, Mbak. Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti kebersamaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.